Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengenang 1 tahun saya upload tentang Habib Rizik Syihab, tapi saya uploadnya dari kampung Inggris ya. Dari kampung Inggris, Pare Kediri, kota Pare Kediri, waktu saya itu belajar bahasa Inggris setahun yang lalu. Kalau lihat datanya di situ 12 November ya, 2019. Ya kan, jadi videonya baru angka 900-an, sekarang kan sudah 2500 ya. Saya mencapai angka video 1000 itu di Pare, di kota, di kampung Inggris, di sela-sela belajar bahasa Inggris yang padat itu 8 kali masuk itu, dari jam 5 sudah mulai, nanti berakhir jam 8 malam. Dan itu rekaman yang akan saya sertakan itu pengantarnya saya bikin di Masjid Al-Jihad di lantai 2 ya, gak jauh dari tempat saya kursus di HEC, Happy English Course 1, HEC 1 ya, pimpinan dari Madam Wahyu Kurniawati ya. Nah, ternyata isu pulang itu waktu itu sudah santer ya, pulang itu setahun yang lalu itu. Dan memang dihalangi oleh, atau ada pesanan tidak bisa keluar dari imigrasi di Arab Saudi karena pesanan dari otoritas di Jakarta. Jadi ada usaha pemerintah untuk menghalangi Habib Rizik itu bisa keluar dari Arab Saudi, padahal ya, Habib Rizik itu sendiri pengen keluar tapi tidak bisa karena ada, ya begitulah, politik tingkat tinggi antara Mekah dan Jakarta ya. Ini sekedar refresh saja, mengingatkan untuk menyambut kedatangan insya Allah Habib Rizik Syihab hari Selasa 10 November 2020 lusa. Rekaman saya sekarang ini hari Ahad ya. Jam berapa itu? Jam 5:15 ya. 5:15 tuh. Tanggal 8 November di Parung ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memuat video lengkap konferensi pers dari Front Pembela Islam ya, yang menunjukkan inilah titik awal penting ya tentang kejahatan politik yang membuat Habib Rizik itu tidak bisa pulang. Dan silakan Anda semua menyimpulkan sendiri ya. Inilah politik yang penuh dengan intrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isfah Abidal Aziz, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mengenal 3 konsep persaudaraan. Yang pertama adalah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas dasar nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar nilai dan prinsip-prinsip kebangsaan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sisi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman, persaudaraan yang dibangun atas dasar nilai dan prinsip-prinsip keislaman, agama Islam, maka kami berpendapat bahwa saudara kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab berhak untuk pulang dan kembali ke Indonesia. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan. Silakan ininya kameranya ke depan aja. Saya MC aja, jadi nggak usah disorot. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir ya dalam undangan konferensi pers kita. Jadi saya perkenalkan dulu pertama-tama yang hadir di depan ini Ketua Umum Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Sobri Lubis yang di tengah. Kemudian dari Majelis Syuro kita ada Habib Muhsin ya, Habib Muhsin Alatos itu, Habib Muhsin Alatos.
Kemudian hadir juga dari perwakilan dari keluarga, pihak keluarga, yaitu Habib Hanif Alatos. Ya, kemudian ada kita menghadirkan Imam FPI Jawa Barat Kiai Haji Ma'sum Hasan, ada di sebelah ketua umum kita. Kemudian ada Imam FPI DKI Jakarta Habib Musin juga. Ada dua Habib Musin di sini, Habib Musin bin Zaid, Habib Musin bin Ahmad, sama-sama Alatas. Jadi kalau Habib Musin Alatas orang bingung. Jadi yang bin Zaid sama bin Ahmad. Kemudian ada dari DPP FPI Ketua Bidang Jihad kita Kiai Haji Abdul Qadir AK. Kemudian ada dari PA Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, sudah tahu semua, Kiai Haji Slamet Ma'arif. Kemudian ada Direktur HRS Center Habib Rizik Syihab Center, ya, lembaga kajian, yaitu Dr. Abdul Khair Ramadan. Ada juga Ketua Bidang Khilafah kita, dari DPP Kiai Haji Abid Masyhuri. Kemudian di belakangnya adalah Haji Hasanuddin, yaitu Ketua DPP juga bidang keorganisasian. Paling kanan pojok itu adalah Panglima FPI, ya, Panglima FPI. Jadi hanya ada satu Panglima FPI, beliau itu Ustadz Maman Suryadi, ya. Kemudian ada di sebelahnya itu adalah Habib Syafiq Alaidrus, sekretaris dari Front Mahasiswa Islam. Dan kemudian ada Ketua Front Mahasiswa Islam, yaitu Habib Ali Abu Bakar Alatos, juga Alatos. Jadi teman-teman, maksud kita pada kesempatan siang hari ini mengundang teman-teman wartawan adalah untuk melanjutkan penjelasan tentang status Habib Rizik yang saat ini masih berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, terkait dengan hal itu kan ada beberapa yang perlu kita tegaskan, kita pastikan posisinya. Untuk itu kita langsung saja, pertama-tama ini kita bacakan dulu pernyataan yang bersama kita buat, nanti akan dibacakan bersamaan oleh Kiai Haji Slamet Ma'arif dengan Direktur HR Center. Tafadhol, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami akan bacakan pernyataan pers Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, HRS Center tentang status IBHRS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Jumat lalu di Petamburan, Imam besar Front Pembela Islam telah menyampaikan fakta-fakta terkait status beliau di Mekah. Oleh karena itu perlu kami tegaskan sekali lagi. Pertama, bahwa IBHRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia. Terdapatnya hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap IBHRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IBHRS sebagai musuh yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia. Ini dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa IBHRS memang diskenario untuk diasingkan. Kedua, merespon pernyataan Menko Polhukam yang mempertanyakan mengapa baru sekarang suratnya ada, maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada. Namun selama ini IBHRS menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak kerajaan Saudi Arabia. IBHRS selama ini masih menghargai eksistensi NKRI dan menjaga kondusivitas situasi dan kondisi yang ada. Pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan bahwa negara juga perlu mempertahankan eksistensinya adalah justru memperkuat indikasi bahwa para penguasa memang tidak menghendaki keberadaan IBHRS di Indonesia.
Perlu juga kami klarifikasi bahwa tidak ada satupun kehendak dari IBHRS untuk menghancurkan eksistensi NKRI. Apa yang dilakukan oleh IBHRS selaku ulama adalah semata-mata menjalankan kewajiban agama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menasehati penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan kezoliman. Apabila dari amalan tersebut pihak penguasa mempersepsikan seolah-olah perbuatan tersebut mengancam eksistensi negara, maka tentu ini ada yang salah dalam logika berpikir penguasa dalam mengelola negara. Tentu perlu kita luruskan bersama bahwa negara ini bukan milik para penguasa. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Sebagai pemilik tentu saja di luar logika sehat bila ada yang berpikir pemilik mengancam eksistensi kepemilikannya. Ketiga, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa alasan utama IBHRS tidak bisa meninggalkan wilayah kerajaan Saudi dalam dokumen yang dipegang oleh IBHRS adalah semata-mata alasan keamanan. Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak kerajaan Saudi akan keselamatan IBHRS. Sebagaimana yang disampaikan oleh mantan dubes Saudi untuk Indonesia, pihak kerajaan Saudi sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilahkan IBHRS keluar dari wilayah kerajaan Saudi kapan saja bila ada jaminan clearance dari pihak Indonesia. Dengan demikian, persoalan keberadaan IBHRS tidak bisa meninggalkan wilayah Saudi bukanlah merupakan murni persoalan hukum, namun lebih disebabkan persoalan politik yang bersumber dari dalam negeri Indonesia. Keempat, kami menganggap perlu untuk menyampaikan bahwa salah satu kewajiban dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Dasar 1945 adalah memberikan perlindungan terhadap segenap warga negara Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Semua tindakan politik dan hukum yang bertentangan dengan norma konstitusi di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, kami menuntut hak-hak dasar Imam Besar Habib Rizik Syihab selaku warga negara Indonesia tidak diganggu atas dasar perintah konstitusi, dan kami juga meminta pihak yang berwenang di Indonesia apabila memang menyatakan tidak melakukan penzaliman terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab, maka sudah sepatutnya memberikan dan atau mengirimkan surat clearance kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak perlu dicegah lagi untuk meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Demikian kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tanda Jakarta 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah bertepatan dengan 11 November 2019. Ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis LC, Imam FPI Jawa Barat Kiai Haji Ma'sum Ahmad Hasan, Imam FPI DKI Jakarta Habib Muhsin Alatas, Imam FPI Banten Kiai Haji Qurtubi Jailani, Ketua GNPF Ulama
Haji Yusuf Muhammad Marta, perwakilan keluarga Habib Hanif Alatas, Ketua Umum PA 212, Ustaz Slamet Ma'arif, Direktur Higher Center Abdul Khair Ramadan. Baik, itu tadi pernyataan kita, dan sekarang kita minta kepada perwakilan keluarga Habib Hanif dalam hal ini yang sempat mendampingi Habib Rizik kemarin pada saat haji untuk menjelaskan kronologi dokumen-dokumen yang ada di depan. Ya, nanti apabila teman-teman memerlukan ini akan kita sampaikan. Nanti setelah Habib Hanif nanti baru Ketua Umum FPI. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya akan menjelaskan kronologi pencekalan beliau. Sebelumnya kita lihat sama-sama di sini di layar. Jangan yang ini dulu, yang surat bukti masa visa. Nah, ini surat bukti masa visa beliau. Nah, jadi kan belakangan rame ini seolah-olah masalahnya cuma overstay. Seolah-olah nggak ada masalah lain. Padahal kalau overstay itu gampang bisa diselesaikan dengan mudah, nggak perlu panjang seperti ini. Saya pengen jelaskan dari awal supaya semuanya jelas. Saya kira nggak perlu dibaca semuanya. Yang terpenting nomor 10 itu, poin nomor 10. Yang dikasih garis merah itu, kotak merah, akhir izin tinggal beliau di Saudi. Kapan akhir izin tinggal beliau di Saudi? Di sana karena pakai tahun Hijriah 7 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, akhir masa berlaku visa beliau, akhir izin visa beliau. Nah, bertepatan dengan 20 Juli 2018 Masehi. Ini perlu dicatat. Jadi akhir izin tinggal beliau di Saudi 7 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, bertepatan 20 Juli 2018 Masehi. Jadi kalau melewati 20 Juli itu baru yang disebut dengan overstay. Nah, kemudian kita pindah, itu yang terpenting tadi. Kemudian kita pindah berikutnya, beliau sebelum 20 Juli itu sempat 3 kali ingin keluar Saudi Arabia. Nah, ini bukti beliau 3 kali ingin keluar dari Saudi Arabia, meninggalkan Saudi Arabia. Nah, untuk terbang ke Kuala Lumpur pada saat itu tertulis di tiketnya itu. Nah, 3 kali beliau melakukan percobaan berangkat. Nah, yang pertama usaha untuk berangkat itu tanggal 8 Juli 2018. Ternyata gagal karena dicekal. Nggak bisa beliau keluar dari Saudi Arabia itu tadi. Kemudian beliau coba kedua kalinya lagi sebelum masa izin tinggal itu habis, tanggal 12 Juli 2018, lagi-lagi gagal, tidak bisa lagi keluar. Dan yang ketiga kali, sehari sebelum izin tinggal beliau habis, beliau masih mencoba untuk keluar supaya tidak overstay. Nah, tapi ternyata lagi-lagi gagal karena dicekal tadi itu. Nah, sebelum ini, sebelum Dzulqa'dah ini, sebelum bulan Ramadan itu Imam Besar masih bisa. Beliau sempat ke Turki dulu, sempat ke Maroko, artinya masih bisa keluar. Tapi pada saat itu setelah SP3, dapat SP3 kasus chat itu, nah, baru begitu beliau pengen keluar sebelum visanya habis, ternyata nggak bisa, dicekal, baru terjadi pencekalan itu. Nah, sekarang mana buktinya pencekalan karena kan ada yang ngeyel. Nah, sampai sekarang masih ada yang ngeyel, kalau mau pulang aja, berangkat sendiri, masa nggak bisa pulang sendiri. Sampai sekarang masih ada yang ngeyel seakan-akan nggak ada apa-apa. Mari kita lihat sama-sama ini surat bukti pencekalannya. Nah, ini saya baca agak detail karena ini penting untuk sama-sama diketahui oleh awak media. Nah, yang pertama itu bulat bundaran merah. Nomor 1 itu logo imigrasi Saudi Arabia. Logo imigrasi Saudi Arabia. Kemudian nomor 2 ismul awal wal ismul tsani, nama awal dan nama kedua, Muhammad Rizik. Kemudian yang ketiga itu kotak merah nomor 3 ismul akhir, nama akhir yaitu Syihab. Jadi Muhammad Rizik Syihab. Kemudian kotak yang nomor 4 jihatul amr, pihak perintah. Dari mana datangnya perintah? Itu tertulis di situ dari Al-Mabahith Al-Ammah, penyidik umum dari kantor intelijen Saudi Arabia. Nah,
Kemudian lanjut yang nomor 5, perintah itu kapan datangnya? Perintah pencekalan. Nah, yang pertama tanggal perintah cekal. Jadi beliau sempat 2 kali dicekal. Dicekal, sempat dicabut, belum sempat keluar, sudah dicekal lagi setelah itu. Tertulis tanggalnya. Pencekalan pertama tanggal 1 Syawal, tepat dengan beliau mengumumkan SP3 tentang kasus fitnah chat itu. Pencekalan pertama tanggal 1 Syawal, tepat dengan saat beliau mengumumkan SP3 kasus fitnah chat. Nah, yaitu bertepatan dengan 15 Juni 2018 dengan nomor perintah 68447. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tanggal perintah cekal kedua, berarti sempat ada pencabutan tapi kita nggak tahu, nggak tertulis di situ, kita nggak dapat informasi dicabutnya kapan. Artinya sempat ada pencabutan pencekalan, kemudian dicekal lagi kedua kalinya pada tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah bertepatan dengan 7 Desember. Jadi setelah suksesnya reuni Akbar 212 yang kemarin, yang tahun lalu, yang membludak itu, setelah suksesnya reuni Akbar, ternyata sebelumnya sempat dicabut pencekalan tanpa kita ketahui. Setelah reuni Akbar 212 dicekal lagi untuk kedua kalinya. Nah, kira-kira sampai sini jelas ya, saya kira ya. Kemudian dengan nomor perintah pencekalan 26138. Nah, yang ketujuh ini penting. Perintahnya apa? Tadi kan pihak yang mengeluarkan perintah. Yang ketujuh ini perintahnya apa? Man'ul khurud, larangan keluar, dicekal. Larangan keluar dari Saudi Arabia. Kemudian di situ dijelaskan, nomor 8 dijelaskan sebab pencekalan apa? Kan mungkin saja kalau sebab pencekalan seperti yang diramaikan, mungkin gara-gara masalah overstay, atau ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran administrasi, atau ada pelanggaran pidana perdata. Mungkin kan seperti itu, tapi nggak dijelaskan di sini. Ternyata sebab pencekalannya asbab amniyah, karena faktor keamanan. Nah, ini penting sekali ini. Dan yang terakhir nomor 9, apa perintahnya? Perintahnya tadi itu yang harus dilakukan adalah man'us safar, dicekal atau dilarang berpergian. Nah, saya kira ini saja yang bisa saya jelaskan. Terus Ketua Umum, kita minta Ketua Umum untuk melanjutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, jadi setelah apa yang tadi telah dipaparkan oleh Habib Hanif, ini perwakilan dari keluarga, tentang proses pencekalan dengan bukti-bukti ini, bukti surat pencekalannya, dari sini bisa kita lihat adalah bahwa sikap diam ataupun acuh tak acuh rezim ini terhadap status Habib Rizik ini sebagai warga negara Indonesia ini adalah pelanggaran HAM serius. Setiap warga negara Indonesia, siapapun dia, asal warga negara Indonesia ini wajib dapat perlindungan hak asasinya. Nah, kalau tokoh nasional seperti Habib Rizik saja tidak serius, ya apalagi rakyat biasa ini, gitu. Ya, jadi kami tidak menuntut untuk dipulangkan, tidak. Kami tidak menuntut dibelikan tiket, kami tidak menuntut dibayarkan denda, tidak. Yang kami tuntut adalah hak asasi manusia Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dipenuhi dan dilindungi. Nah, sebagaimana ketentuan yang telah berlaku oleh konstitusi kita yang tadi sudah dibacakan dalam pernyataan sikap bersama ini. Nah, oleh itu yang mungkin yang titik poin yang saya ingin sampaikan, bahwa di sini ada pelanggaran HAM serius, bahwa hak sebagai warga negara Indonesia, ya, yang tidak punya permasalahan apa-apa di negeri orang di luar yang tidak dilindungi, ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ada sedikit tambahan. Ya, silakan. Jadi sebagai pelurusan ya,
karena opini yang dikembangkan belakangan ini kan selalu overstay lagi. Jadi dari apa yang saya paparkan tadi menjadi jelas bahwasanya beliau bukan dicekal karena overstay, tapi sebaliknya overstay itu terjadi karena adanya pencekalan. Jangan dibalik-balik. Jadi bukan dicekal karena overstay, tapi overstay karena dicekal. Itu yang perlu kita luruskan. Baik, saya kira nanti teman-teman wartawan apabila memerlukan dokumen-dokumen ini bisa kontak sama kita ya. Tolong dibagikan dulu sama yang teman-teman yang ada. Setelah itu silakan tanya jawab. Setelah itu. Terima kasih, saya Satya Adi dari Narasi TV. Terima kasih sudah dijelasin detail pencekalan seperti apa. Tapi saya mau tanya lebih spesifik lagi. Tadi dikatakan kalau beberapa kali ada mencoba untuk pulang, kemudian dicekal, itu berarti sudah sampai bandara, kemudian dilarang untuk keluar atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan tahun 2018, kemudian di video yang saya tonton di Front TV juga menyebutkan dicekal terkait pilpres kemarin. Nah, setelah itu ada upaya lagi untuk mencoba untuk pulang lagi nggak? Tidak. Itu. Terima kasih. Satu-satu aja jawab. Jadi ya betul, memang beliau sudah sampai bandara, sudah siap berangkat, tiketnya sudah siap, cuman tahu-tahu nggak bisa berangkat karena dicekal tadi itu, nggak bisa keluar, tidak bisa keluar dari keimigrasian dengan alasan dicekal tadi itu. Kemudian tadi yang kedua apa pertanyaannya? Setelah pilpres ada upaya lagi untuk mencoba pulang ke Indonesia atau tidak? Beliau terus melakukan upaya-upaya di sana, melakukan klarifikasi atas sebab apa pencekalannya. Karena kan beliau nanya, ini saya dicekal alasan apa? Beliau klarifikasi, tanya saya dicekal ini dengan alasan apa? Apa saya punya pelanggaran pidana kah, perdata kah, atau saya punya takhalluf 'anil nizam kalau istilahnya Saudi itu. Saya apakah saya melanggar aturan yang ada? Oh, ternyata mereka menjawab enggak. Kamu dicekal atas permintaan ada pihak-pihak yang meminta dari negara kamu. Jadi itu klarifikasi yang beliau dapatkan di sana. Berarti ada klarifikasi dari pemerintah Arab Saudi kalau ini dicekal karena diminta oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan keterangan dari beliau seperti itu. Jadi otoritas di sana ketika dimintakan klarifikasi, saya atas dasar apa saya dicekal? Dia jawab ya, ada pihak-pihak dari negeri Anda yang minta Anda untuk dicekal. Nah, itu keterangan yang beliau dapatkan, informasi yang beliau dapatkan seperti itu. Ya, yang dua saya tambahin. Jadi ada dua itu, ya. Pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Hanif, ya. Jadi pada saat Habib Rizik wawancara, interview, klarifikasi dengan pihak otoritas Saudi, itu yang pertama. Keterangan bahwa itu adalah dari pihak Anda sendiri, artinya dari pihak pemerintah Anda. Yang kedua, di dokumen yang kami sampaikan itu ada lampiran. Ya, coba dicek itu. Lampiran itu adalah wawancara mantan dubes Saudi di Jakarta. Di situ ada keterangan juga. Silakan Anda bertanya dengan pemerintah Anda. Itu ada, silakan. Ya. Jadi Anda bisa kutip itu. Di lampiran itu di halaman yang keempat dan kelima. Silakan dicek nanti ya. Nah, itu ada pernyataannya di situ. Jadi kalau ditanya apakah dari mana? Ya dari dua sumber itu. Pada saat Habib Rizik wawancara, klarifikasi, yang kedua dari pernyataan mantan dubesnya. Saya kira itu tambahannya. Ke depan, silakan. Pak Madi. Mana mic-nya tadi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan informasi sebagian udah menerima di sribernews.com. Yang lalu kan udah pernah ada informasi ya di WA. Yang saya bingungkan ya agaknya kan di WA mengatakan bahwa Habib Rizik kan bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW gitu, yang dilindungi. Kenapa pemerintah Saudi yang tadi menghormati tidak menghormati gitu? Lalu bagaimana sikap Prabowo dalam hal ini? Apakah yang dari 02 peduli dengan ini gitu? Terima kasih. Saya kira kalau sampai hari ini, makanya Habib Rizik walaupun tidak bisa keluar dari Saudi, tapi Habib Rizik bebas bahkan menjalankan ibadah haji. Jadi sampai hari ini pemerintah Saudi tidak ada persoalan, bukan tidak menghormati sampai hari ini. Jadi jangan di misleading ya. Mulai dari pertanyaan jangan di misleading. Jadi Habib Rizik tidak ada masalah dengan kerajaan Saudi. Itu dulu yang pertama. Itu pertama. Yang kedua, apakah ada upaya?
dulu sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Prabowo dulu, ya. Nah, terakhir sekarang setelah beliau duduk di kabinet, kita belum ada komunikasi lebih lanjut. Itu saja keterangannya, ya. Ya, untuk berjumpa dengan Prabowo ya kita belum ada rencana, belum ada bayangan ke arah sana. Ya, kita pokoknya saat sekarang ini yang kita tuntut adalah HAM-nya Habib Rizik sebagai seorang warga Indonesia. Itu yang paling penting. Makasih. Ya, TV One, kasih tolong mic-nya ke TV One belakang. Silakan. Selanjutnya kalau ini setelah konferensi pers kan pasti sudah disaksikan mungkin dengan pemerintah juga. Selanjutnya mungkin ada rencana mau melakukan upaya lain, mungkin bertemu dengan otoritas tertentu untuk menanggapi hal ini. Saya. Baik, jadi begini ya. Ya, saya duduk aja ya. Kalau menjawab saya duduk, kalau MC saya berdiri. Jadi begini, soal rencana apakah mau bertemu, pertama-tama tentu saja harus ada istilahnya pernyataan resmi bahwa memang ada warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri yang sedang mengalami hambatan untuk pulang. Itu dulu pertama-tama. Jadi jangan di reject, jangan di ignorance. Sekarang kan sikap dari pemerintah ini mengignorance seolah-olah tidak ada masalah, pulang-pulang aja, kan selalu begitu. Jadi kita minta persoalannya diletakkan dulu bahwa memang ada salah satu warga negara Indonesia yang sedang bermasalah, dan masalah itu bukan bersumber dari warga negara tersebut. Bukan karena overstay, bukan persoalan hukum, tapi betul-betul setelah tadi diklarifikasi ke otoritas Saudi, ada permintaan, itu pertama yang dipegang. Nah, itu dulu yang diakui, ya. Kalau itu ada, berarti kan kita enak ngurusnya, begitu. Berarti betul ada ini. Nah, masalahnya di mana di sini? Itu yang mau kita klarifikasi. Tapi ini kan tidak jelas. Lempar sana, lempar sini. Itu ininya, poinnya, ya. Jadi belum dulu ke persoal pertemuan. Akui dulu bahwa ada warga negara yang bermasalah. Jangan ditolak bahwa seolah-olah itu nanti tiket yang kami belikan seolah-olah nggak ada masalah begitu. Dan penghinaan itu. Pernyataan-pernyataan.